Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillah, kembali lagi di dalam pelajaran hadis. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua, memberikan semangat untuk menggerakkan hati kita, selalu ingin mengkaji syariatnya Nabi Muhammad SAW. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langsung aja hadis ke 85. Masih gak kelar-kelar urusan silaturahmi, berbuat baik, berbakti ya kepada kedua orang tua, ya birrul walidain. Kayaknya nih kutuful falihin nih ya, hadis 75 ke atas nih urusannya emang begitu. Teman, tetangga, orang tua, silaturahmi, ya itu hubungan kita dengan kawan, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan diri kita sendiri, gimana gitu cara bertanya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bersilaturahmi kepada teman ayahmu, itu bab yang akan kita pelajari hari ini. Hadis ke-85, an Ibni Umar radhiyallahu anhu anan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala abarrul birr, termasuk dari sebaik-baiknya bentuk ketaatan, an yasilur rajulu wudda abihi, rawahu Muslim. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung tali silaturahmi dengan teman baik ayahnya. Nah, ini berlaku kalau semasa hidup dan terutamanya kalau sudah meninggal nanti gitu ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sangat menghormati siapa? Teman ibunya ya, Sayyidah Aminah. Gak cuman itu, Rasulullah juga sangat menghormati teman mendiang istrinya Sayyidah Khadijah ya. Saat itu Sayyidah Nafisah, ya, teman bestinya Sayyidah Khadijah datang bertamu, Rasulullah menyambut dengan luar biasa. Memang begitulah seharusnya seorang muslim. Yasilur rajul wudda abihi, di sini yang dimaksud ibu itu termasuk ya temannya ibu juga gitu, khususnya kita anak-anak perempuan ya kan, nggak mungkin berteman dengan temannya ayah gitu ya, cukup tahu aja, kenal gitu. Jadi ini hadis berlaku mau itu laki-laki ataupun perempuan ya. Silaturahmi masih berkaitan dengan itu, kita udah jelasin silaturahmi itu apa ya. Nah, kenapa teman di sini kok disebut silaturahmi? Ya harusnya kan ziarah, kan cuman teman ya. Ada beberapa teman sahabat itu yang udah kayak saudara ya. Ya, mereka nggak ada hubungan darah tapi masya Allah deket banget ya, begitu. Oke, silaturahmi teman ayah. Paling bagusnya kebaikan atau paling utamanya ketaatan, an yasilu ya, menyambung seseorang kesayangan orang tua kita ya, atau seorang yang dulu dekat dengan orang tua kita, dekat dengan ayah kita, dekat dengan ibu kita. Hadis ini masih berhubungan dengan birrul walidain ya, banyak banget hadis urusan ya, birrul walidain kita udah pelajari kemarin-kemarin. Nah, nanti hadis selanjutnya urusan pertemanan, udah urusan tetangga. Masya Allah urusannya kutuful falihin ya, begini-begini, menjaga hubungan. Berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tua, itu yang mana kita ketahui berbaktinya seorang anak itu terus walaupun setelah meninggalnya orang tuanya, gak berhenti sampai di situ ya. Jadi bukan hanya semasa hidup kita berbakti
setelah meninggal kemudian kita lupakan, udah selesai baktinya, enggak ya. Tapi bakti itu sampai kita meninggal. Nah kalau yang meninggal ini si anak, baru bakti selesai sampai di situ. Sampai si anak meninggal, maka masa berlaku berbaktinya udah habis ya. Tapi selagi dia masih hidup, kewajiban berbakti itu tetap terus ada walaupun orang tuanya yang meninggal dunia. Ayahnya atau ibunya meninggal ya, berbaktinya tetap masih ada. Kalau si anak yang meninggal baru selesai sampai di situ ya. Sebagaimana hadis ya yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, hal alayya birruhuma ba'da wafatihima ya. Ini sahabat nanya, apakah ada berbakti kepada orang tua sedangkan mereka udah meninggal? Apakah masih ada kewajiban aku taat berbakti kepada kedua orang tua ya, setelah sepeninggalnya mereka berdua atau salah satu dari mereka? Alhamdulillahnya ini para sahabat memberikan pertanyaan yang bagus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini merupakan pelajaran penting untuk kita semua. Mungkin kalau saat itu nggak ditanyakan oleh sahabat, kita nggak tahu, tidak dijelaskan oleh Nabi kita hanya beranggapan bahwa bakti itu semasa hidup mereka. Karena ada yang nanya, kemudian Nabi menjelaskan, ya, kita tahu bahwa bakti itu nggak stop sampai di situ. Bukan stop berarti setelah meninggal kita tinggalin kewajiban tersebut, tidak. Jadi dengan ini kita dapat pelajaran, ada nggak ya Rasulullah gitu nanya. Nabi jawab bala, naam, iya ada cara berbakti setelah orang tua meninggal ya. Tetap kewajiban itu tetap terus berbakti. Lalu mereka bingung, sahabat kemudian nanya, bima ya Rasulullah, dengan apa berbakti kalau orang tua udah meninggal? Kalau hidup kan mungkin dengan membantu mereka, dengan cium tangan mereka, dengan hormat, gak teriak-teriak kalau ngomong, bertutur kata lemah lembut, menghormati mereka. Tapi kalau udah meninggal bima, gimana ya Rasulullah? Masa kita kasih makan ya, sedangkan mereka udah gak bisa makan? Masa mau cium tangan, jadi harus menggali kuburan gitu, diambil tangannya? Gak mungkin. Masa dengan cara masukin duit? Ya buat apa, di kuburan gak ada warung, gak ada mall, mereka gak bisa beli-beli itu semuanya. Bima, dengan apa? Kemudian Nabi menjawab, ada beberapa kriteria kata Nabi Muhammad ya. Bis salati alaihima yang pertama, yang kedua bil istighfari alaihima ya, dan ketiga infat ya, wasiyah, dengan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Nah, yang keempat yang dibahas di hadis ini, wasilatil arham allati la tusalu illa bihima. Jadi yang pertama, cara berbakti ketika orang tua udah meninggal adalah, di antaranya tanda bakti dan solehnya seorang anak adalah bisolati alaihima, dengan mendoakan keduanya. Doa, kirimin doa. Percuma ya orang tua nyekolahin anak sampai pinter jadi dokter, jadi sarjana. Ketika orang tua meninggal dia nggak bisa kirimin Fatihah buat orang tuanya, percuma. Mending disekolahin di pondok, mereka ngerti jadi anak soleh, nggak jadi dokter nggak masalah. Yang penting kelak ya, setelah orang tua meninggal dia bisa kirimin doa, kirimin Fatihah, kirimin Yasin, tahlil, khatam Quran dan lain sebagainya. Jadi yang pertama cara bakti adalah dengan mendoakan keduanya. Karena itu diantara tanda bakti dan solehnya seorang anak, selalu mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Sebagaimana hadis Nabi yang masyhur banget menjelaskan ya, kalau manusia itu meninggal terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya waladun soleh yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika anak itu selalu mendoakan orang tuanya, khususnya setelah meninggalnya mereka berdua, maka berarti apa? Berarti tandanya dia anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Itu satu. Yang kedua, berarti dia anak yang soleh. Ya, kedudukannya jadi double ya. Anak yang soleh atau solihah dan anak yang berbakti. Karena kenapa? Nggak pernah lupa doain kedua orang tuanya. Para ulama mengajarkan kepada kita untuk tidak lupa mendoakan mereka di saat-saat yang mulia. Di waktu-waktu istimewa yang dimana doa selalu diijabah. Ya, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Setelah adzan, Nabi ngajarin kita untuk membaca doa sesudah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, terus sampai selesai. Itu yang diajarin Nabi. Lalu para ulama ngajarin, di antara doa yang kita panjatkan setelah doa sesudah adzan, yaitu langsung berdoa kepada kedua orang tua. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu umumnya seperti itu ya, di Indonesia di masjid-masjid udah biasanya kayak gitu. Habis doa adzan kemudian mereka baca Rabbi ufirli wali walidayya, Rabbi ufirli wali walidayya. Begitu kan 3 kali. Nah, memang ajarannya ulama ngajarin kayak begitu. Nah, itu tandanya anak berbakti kepada orang tuanya. Yang umum itu wali walidayya. Tapi sebenarnya yang lebih bagusnya itu Rabbi ufirli wali walidiyya. Ya, bukan wali walidayya. Makanya dulu tuh Ustazah Aisyah Farid yang ngajarin selalu kalau doa beliau pakai dua-duanya. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya. Yang ketiga beliau rubah Rabbi firli wali walidiyya sampai sekarang gitu ya. Kita sebagai murid-murid saat itu nggak ngerti, yang ngikutin aja gitu. Ternyata setelah dijelaskan baru kita paham gitu. Kenapa ada 2 jenis gitu. Nah, ternyata kalau Rabbi firli wali walidayya itu hanya untuk kedua orang tua kita saja. Bapak dan ibu, ayah dan ibu, umi dan abi ya, mama dan papa ya. Itu kalau kita bacanya Rabbi ufirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, wali walidayya ya. Ayah bapak, ayah ibu alias kakek nenek gak masuk di dalam doa itu. Jadi itu hanya untuk ayah dan ibu, hanya untuk orang tuanya saja. Tapi kalau kita doanya Rabbi ufirli wali walidayya, ayahnya ayah kakek sampai ke ayahnya kakek, terus semua keikut masuk dalam doa. Ibu, nenek, ibunya nenek, terus ilafen, ilafuk, semuanya ikut. Nah, nenek buyut, siapa lagi? Mbah Kangkung, Mbah Bayem, nah, macam-macam ya. Pokoknya nenek-nenek ke atas sampai ke atas, kebawa semua di dalam doa tersebut. Nah, itu dengan wali walidiyya. Nah ini harus ya. Kalau ia emang ingin jadi anak yang berbakti atau tergolong jadi anak yang soleh solihah ya, sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, maka dia tidak akan pernah melupakan doa untuk kedua orang tuanya, khususnya di waktu-waktu yang mulia ya. Salah satunya waktu yang mulia itu kapan? Ya tadi setelah adzan. Karena itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah kebanggaan Nabi Muhammad ya, kalau bisa doa untuk orang tua dan guru itu selalu kita dahulukan sebelum doa yang lain. Kita boleh doa apapun tapi jangan sampai kebalik. Begitu doa yang diingat urusan rezeki, ya Allah, ya Allah minta ini minta itu pribadi, baru kemudian ingat doain orang tua, doain guru, udah telat ya. Salah ya. Urusan rezeki minta duit belakangan ya, bukan dibalik. Harusnya di awal ya, jangan telat. Sebelum kita doa pribadi untuk diri kita sendiri bla 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 macam-macam doa kita yang panjang, doakan dulu orang tua kita, doakan guru-guru kita. Setelah itu baru doa untuk diri kita sendiri. Gitu teman-teman ya. Kenapa? Ya tadi ya, karena di antara tanda baktinya anak dan juga baktinya murid ya,
Di antara tanda baktinya anak itu bisa memperlancar rezeki dia karena dia mendahulukan orang tuanya. Dia doain orang tuanya dulu ya, baru kemudian doain dirinya sendiri. Gak usah repot nyari pesugihan ya. Karena orang tua itu bisa jadi pesugihan bagi anaknya. Gak perlu nanam tanaman apa-apa ya, gak perlu nyuri kain kafan di kuburan. Gak perlu pakai boneka yang panggil-panggil rezeki itu, yang biasanya di toko-toko orang Cina. Woi, ayo. Yang tangannya goyang-goyang. Gak perlu. Dengan kamu doain orang tua, insya Allah rezeki kamu lancar dan berkah. Berbakti kepada orang tua, doain mereka, maka rezekimu lancar. Maka dahulukan doa untuk mereka. Gimana caranya? Biasanya salaf tuh ngajarin Rabbighfirli wali walidiyya wali jami'i masyaikhina gitu. Habis orang tua, guru gitu. Wali walidiyya wa jami'i masyaikhi juga boleh ya. Doakan, lalu doa itu baru urusan kita. Ya Allah, mudahkan segala urusan saya. Ya Allah, berilah keberkahan dan lain-lain sebagainya. Begini begitu ya. Hajatuna ilaika katsir. Macam-macam hajat orang tuh ya. Katanya Syekh Bakar bin Salim, hajatuna ilaika katsir. Hajat kita ini kepadamu ya Rabb banyak ya. Ya karena para salaf itu tahu Allah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan, maka mereka cuman bilang hajatuna ilaika katsir. Allah tuh lebih tahu ya. Daripada yang kita sendiri mau minta apa, bingung gitu. Sejatinya Allah lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan gitu. Makanya kita tuh dompleng doanya para salaf, minta sebagaimana apa yang mereka minta, karena mereka itu ahli ma'rifatullah. Sedangkan kita pikirannya masih urusan dunia, gimana nyelesain ini, nyelesain itu gitu. Tanpa kita sadar segala sesuatu itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngurusin macem-macem, tapi kita sumpek sendiri, subhanallah. Ya intinya seperti itu teman-teman. Kalau pengen berkah, lancar, mudah segala urusan, kita doain dulu orang tua dan guru-guru kita, kemudian doa apapun. Nah itu cara berbakti yang pertama. Yang kedua, istighfar lahuma, kata Nabi Muhammad, memintakan ampun untuk keduanya. Orang tua semasa hidup namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sebagaimana kita seorang anak juga gak lepas dari kesalahan. Sehingga kita semasa hidup harus memintakan ampun untuk orang tua. Kalau bukan kita siapa dong? Masa tetangga yang mau mintain? Ya. Ya kalau orang tua kita punya teman-teman yang Masya Allah mereka rela ya, doain, mintain ampun ya. Anak juga begitu ya. Lebih-lebih mungkin banyak dosanya orang tua itu akibat gara-gara kita anaknya. Sebenarnya orang tua kita gak punya dosa, tapi gara-gara udah punya anak, sholat jadi gak khusyuk, lain-lain itu sebagainya, banyak yang gara-gara kita. Jadi kita, kata Nabi ya, kalau mau jadi anak berbakti wajib meminta ampun ya untuk mereka. Gara-gara kita teledor atau manja, dulu pernah memaksa orang tua membelikan ini dan itu, sampai mereka memaksakan diri untuk menuruti kemauan kita walaupun dengan cara yang salah ya. Misalnya aja contoh kecil ya, kalau lagi kondangan atau party kan banyak ibu-ibu suka bawa anak kecil. Nah, sedangkan undangan itu tidak ditulis dengan anaknya. Misalnya undangannya kepada yang terhormat Ibu Siti. Ibu Siti datang bawa balita. Nah kebiasaan di Indonesia kalau udah kasih makan, udah nyuapin anaknya juga, yaitu dikasih dessert, misalnya es krim dibagi-bagiin. Orang tuanya kenapa anaknya nangis berot minta es krim, ya dia akhirnya ngambil 2 yang bukan jatahnya, dosa ya. Padahal undangan semua berhak ngambilnya masing-masing 1 ya. Gara-gara anaknya nangis ya. Jadi dia ngambil 2, yang coklat dikasih ke anak, yang stroberi dimakan ibunya misalnya. Masalah es krim aja udah dapet dosa, apalagi yang di luar itu kan. Banyak orang tua tuh ya ngelakuin yang gak semestinya itu gara-gara anak. Apalagi yang orang tuanya gak ngaji, gak ngerti ya misalnya. Maka kita sebagai anak mintakan ampun untuk mereka.